Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena cemburu buta, seorang pemuda menusuk kekasihnya sendiri dengan sajam di Megamendung, Kabupaten Bogor. Pohon kenari berukuran besar di Pangandaran tumbang, menimpa 2 kendaraan dan 2 warung. Agar bisa sekolah, para siswa di 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi bertaruh nyawa. Mereka bergelantungan di jembatan yang sudah rusak. Para siswa di Kecamatan Lengkong dan Jampang, Kabupaten Sukabumi harus bertaruh nyawa agar bisa ke sekolah. Mereka harus bergelantungan di jembatan gantung yang sudah rusak untuk mencapai sekolah. Jika api sungai meluap, mereka terpaksa batal ke sekolah. Para siswa sekolah dasar ini terpaksa bergelantungan menjejali satu persatu rangkaian jembatan gantung yang sudah rusak. Mereka rela bertaruh nyawa agar bisa ke sekolah. Jika terpleset, mereka bisa saja hanyut terbawa arus Sungai Cisoko. Kondisi ini menimpa anak-anak sekolah di 2 kampung, yakni Kampung Cigirang di Desa Neklasari, Kecamatan Lengkong, dan Kampung Pamoyanan di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses terdekat bagi anak-anak dari tingkat SD hingga SMA menuju sekolah mereka. Namun sejak 15 Juni lalu, jembatan ini rusak karena diterjang banjir luapan Sungai Cisoko, sehingga hanya tersisa satu sisi jembatan. Jika harus memutar, mereka butuh waktu 3 jam untuk sampai ke sekolah. Pada musim hujan, anak-anak terpaksa batal ke sekolah karena ancaman luapan Sungai Cisoko. Jadi tuh pegangan lewat. Gelantungan ya? Iya. Nah, sejak kapan lewat bergelantungan di jembatan? Dari tanggal 15. Tanggal 15 pas bulan lalu atau bulan sekarang? Bulan sekarang. Takut nggak kalau nanti jatuh? Takut. Kalau datang hujan gimana? Kalau hujan datang terus air naik, nanya gimana? Apakah langsung berangkat sekolah atau gimana? Enggak, kata gurunya jangan. Membutuhkan perjalanan untuk pulang dan pergi itu mencapai 3 jam lebih, tetapi dengan perjalanan yang menyita waktu, juga materi, tenaga juga, maka saya memutuskan dengan hati berdebar melewati jembatan ini. Kalau lewat jembatan ini dari rumah berapa lama waktunya? Kalau melalui jembatan ini dari rumah ke tempat kerja 1 jam juga kurang. 1 jam kurang ya. Nah, terasa terhambat nggak kerjaan Ibu selama jembatan ini? Iya tentu, soalnya tidak bisa mengefektifkan waktu. Penggunaan satu sisi jembatan yang rusak sebagai akses jalan penghubung 2 kampung terpaksa dilakukan karena tidak ada titik temu antara 2 desa untuk memperbaiki jembatan. Hari ini kami bersikap agar jembatan ini nyambung aja dulu. Kami anggarkan seadanya kolektif sama teman-teman, lalu kemudian hari ini sedang dikerjakan, Bang. Berarti untuk sementara ya, untuk sementara perbaikan. Anak sekolah yang sekarang dengan warga itu gimana sekarang? Apakah untuk aktivitasnya gimana? Apakah terhambat atau gimana? Kebetulan memang karena jembatan tersebut tidak dapat dipergunakan, anak sekolah dan warga menggunakan alternatif jalan lain, Bang. Tentu sepertinya melingkar ke jalan utama, ke jalan protokol. Berapa kilometer? Para siswa berharap Pemkab Sukabumi turun tangan agar mereka bisa ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa lagi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Bangunan sebuah sekolah taman kanak-kanak di kota Tasikmalaya ambruk rata dengan tanah. Diduga bangunan ambruk karena termakan usia lantaran belum pernah direnovasi sejak 40 tahun lalu. Bangunan TK Raudatul Atfal atau Muhammad Ramdan di Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya ambruk rata dengan tanah Selasa subuh. Sebagian besar atap bangunan juga terancam ambruk karena lapuk. Kondisi sekolah ini cukup ironis karena letaknya berada di belakang gedung DPRD Kota Tasikmalaya, namun kurang pernah diperhatikan.
Menurut pihak sekolah, sejak dibangun tahun 1975, bangunan ini tidak pernah tersentuh bantuan renovasi. Berkali-kali pihak sekolah mengajukan perbaikan ke Pemkot Tasik dan Kemendak, namun mereka hanya mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Sebelumnya sih nggak ada tanda-tanda, cuman kalau tanda-tandanya cuman hanya bunyi saja ya, bunyi seperti pasir yang jatuh tuh, pasir yang jatuh, terus memang kayu ada yang jatuh, tapi pas dilihat nggak ada gitu. Itu kemarin. Masih digunakan untuk belajar anak-anak? Iya, KBM-nya kemarin masih digunain ya, belajar. Anak-anak sempat nanyain ini ada apa? Iya gitu, ada anak-anak yang bilang, Bu ini ada gempa kayaknya. Dari tahun 1975 berarti 49 tahun dia. Pemerintah kota baru 5 juta ya bantuan Ibu? 5 juta itu tahun 2 tahun ke belakang. Ya. Iya, Sebelumnya belum pernah ya Bu ya? belum pernah. Kalau dari Depak bantuannya apa Bu? Pernah Kalau uang? Kementerian Agama untuk bangunan belum. Karena Para siswa berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan sekolah agar mereka bisa belajar dengan baik dan tenang. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Komplotan perampok merampas uang ratusan juta rupiah milik sebuah SPBU saat hendak disetorkan di kawasan Pul Damri di kota Sukabumi. Urus para pelaku memecahkan kaca mobil korban saat hendak menyetor uang penjualan solar. Tim Inafis Kepolisian Resor Sukabumi dan Polsek Gunung Puyuh melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap korban perampokan di Pul Damri di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi. Dari identifikasi, kawanan perampok memecahkan kaca mobil korban lalu membawa kabur uang sebesar 480 juta rupiah. Menurut saksi, kawanan perampok menggunakan 3 motor sehingga diperkirakan berjumlah 6 orang. Mereka beraksi begitu cepat, setelah merusak kaca mobil mereka membawa kabur tas berisi uang. Di sana dikira apa mau nanyain ke bandara, pulang lagi saya keluar bawa motor gede muter ke sana, itu yang mencahin kaca, yang tahu itu yang montir di belakang. Berapa orang Mbak tadi sempat lihat nggak Mbak? Yang ke lihat sih lihat, cuman udah naik motor kan langsung hiber. Kelihatan bawa tas gitu. Iya, tasnya dikerek langsung pakai motor langsung itu ke motor. Ke arah mana Pak? Sana. Berapa motor? Berarti kalau dari tiga motor, kan di sana 1, nah di sini yang 1 berangkat, yang 1 lagi yang belakang. Korban bernama Cecep Gunawan menuturkan uang itu merupakan milik SPBU dan hendak disetorkan ke kantor pusat. Selama dalam perjalanan, mobil korban sempat pecah ban sehingga minta pengawas SPBU untuk mendampingi. Namun dalam perjalanan saat menagih uang BBM ke Pul Damri, uang korban dibawa kabur perampok saat dirinya sedang menagih uang BBM kepada pihak Damri. Habis polsek saat itu ban mobil saya itu tiba-tiba kempes Pak. Cuma saya nggak berani turun, saya ke samping kan, ke pinggir, saya telepon pengawas, saya minta didampingi mau nambal ban, saya nggak berani turun karena saya bawa uang kan Pak, banyak. Nah setelah pengawas datang, saya suruh nyari tembal ban yang paling dekat itu kan Pak dari lokasi. Saya kira-kira di Rambai waktu itu Pak saya berhenti. Ada di depan sebelum jembatan Pak Cigunung itu Pak. Saya nambal di situ, ada bekasnya itu pakunya emang agak mencurigakan sih, orang pakunya itu tajam kan Pak. Setelah ditambal saya jalan lagi Pak. Pengawas pulang ke pom bensin, saya jalan lagi ke Sudirman ke sini. Sebelum ke bank itu saya nagih dulu ke Damri ke sini Pak, karena sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak. Nagih bayarnya suka pagi-pagi sekalian setor kan. Nah pas saya masuk ke dalam kantornya Pak, baru nyampe saya nagih lagi hitung uang, ternyata di luar ada yang teriak Pak, maling. Saya kira malingnya maling siapa gitu kan, nggak ngerti saya juga. Pas saya keluar ternyata mobil saya yang kemalingan. Di dalam itu berapa uang? 490-an lebih Pak. 490? Iya, uang setor semua itu Pak. Posisi itu di dalam tas uangnya atau seperti apa kan? Iya, di tas. Para pelaku kabur ke arah kota Sukabumi. Polisi masih meminta keterangan saksi termasuk bekas sidik jari pelaku di mobil korban untuk mengungkap identitas perampok. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi.
Sepasang kekasih terlibat cekcok dan berujung penganiayaan di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sang pria menusuk tubuh dan wajah korban dengan senjata tajam hingga bersimbah darah. Cemburu buta membuat RR tega menganiaya kekasihnya berinisial L di Jalan Raya Puncak, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Bogor. Korban berinisial L ditusuk senjata tajam hingga tergeletak di aspal tidak berdaya. Tubuhnya pun dipenuhi darah. Usai menganiaya pacarnya, RR diamankan warga. Tangannya diikat agar ia tidak kabur. Sementara sang kekasih dibawa ke RSUD Ciawi agar mendapatkan perawatan medis. Polisi datang ke TKP setelah adanya laporan dari warga terkait penganiayaan. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polres Bogor untuk diproses secara hukum. Motif sementara hasil penyelidikan kita adalah diduga cemburu. Pasal yang dipersangkakan 351 KUHP. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tuan rumah Persib Bandung harus mengakui keunggulan Borneo FC pada lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dengan hasil ini, Borneo FC lolos ke semifinal dari grup A. Sejak peluit dibunyikan, tim tuan rumah Persib Bandung langsung menggedor pertahanan Borneo FC pada laga lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2024 di Stadion Jalak Harupat. Sejumlah peluang emas dari Ciro Alves dan David Da Silva hingga Beckham Putra. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Nadeo Argawinata mementahkan semua upaya tim tuan rumah. Borneo FC yang menguasai pertandingan juga tidak mudah menembus jantung pertahanan Persib Bandung sehingga babak pertama berakhir sama kuat 0-0. Jual beli serangan berlanjut di babak kedua. Saat penonton mengira laga berakhir imbang, tim tuan rumah justru kecolongan pada waktu tambahan menit ke-92. Tendangan keras dari kotak penalti tidak bisa dibendung kiper Kevin Mendoza. Tidak offside karena sekarang datang dari belakang Habibi. Masih Habibi. Oh, Habibi lepas. Bahaya pemirsa. Dan ada gol! Sisa waktu pertandingan tidak cukup bagi Persib untuk menyamakan kedudukan. Borneo FC unggul 1-0. Pelatih Persib mengaku kecewa karena kecolongan di menit terakhir. Sementara pelatih Borneo FC puas dengan penampilan Stefano Lillipali dan kawan-kawan. Still early pre-season. We gave better result at the end, but I believe that maybe we have slightly better chances than Borneo. But I think that draw will be fair result. I think that I can be happy with the game first 60 minutes. Then when we start to make changes, there was. We had the opportunity today to match, to see what we got in, and it was a very good game in pre-season to play. It's better than win easily 8-0 or 10-0 whatever against the amateur teams, but against the champion it's good to play. Dengan hasil ini, Borneo FC lolos ke semifinal dari grup A. Satu tiket masih diperebutkan 3 tim, Persib, Persis Solo, dan PSM Makassar. Laga PSM melawan Persis Solo berakhir sama kuat 2-2. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Chaniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.